Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi everyone. Perkenalkan, nama saya Yasmin dan saya merupakan salah satu mahasiswa aktif di jurusan Magister Sains Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini atau pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Inklusi Keuangan terhadap Ketahanan Pangan, Studi Kasus di Negara Maju dan Berkembang. Proposal tesis ini atau penelitian saya ini secara langsung dibimbing oleh Ibu Sekar Utami Setiastuti, SE, MSc, PhD. Kemudian untuk latar belakang sendiri, tentunya ini dasar dari beberapa fakta. Yang pertama, bahwa food insecurity atau kerawanan pangan sampai sekarang masih merupakan isu global dan masih banyak negara-negara di dunia yang sebagian besar masih menghadapi masalah kerawanan pangan ini. Tidak heran mengapa PBB kemudian mencetuskan masalah kerawanan pangan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan di poin kedua, yaitu zero hunger pada tahun 2030 atau tanpa kelaparan pada tahun 2030. Kemudian fakta yang kedua mengatakan bahwa masyarakat miskin ini seringkali tidak memiliki akses yang baik dalam mendapatkan pangan yang cukup bergizi dan berkualitas. Tentunya ini berkaitan dengan fakta yang pertama tadi. Kemudian berdasarkan survei dari United Nations pada tahun 2002 atau PBB pada tahun 2002, menyatakan bahwa sekitar 2,4 miliar orang atau sekitar 30% penduduk dunia itu tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan. Nah, di sini Safe et al. Tahun 2020 dan Bawadi et al. Tahun 2012 menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kerawanan pangan ini adalah tidak tersedianya layanan keuangan. Nah, beberapa faktor lain antara lain kehilangan pekerjaan, buta huruf, pengangguran, keluarga orang tua tunggal, dan lain-lain. Namun pada penelitian ini, kami hanya fokus pada bagaimana layanan keuangan ini dapat mengatasi ketahanan pangan. Maksud kami kerawanan pangan. Kemudian Chiba pada tahun 2009 dan Omar Inabu pada tahun 2020 menyatakan bahwa inklusi keuangan itu sendiri menawarkan beragam layanan yang dapat membantu mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pada ujungnya adalah meningkatkan ketahanan pangan itu sendiri. Nah, beberapa literatur yang telah ada ini masih belum konsisten terkait dengan bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan. Contohnya Boborska et al. Tahun 2018 dan Nepal Niupani pada tahun 2002, mereka menyatakan bahwa inklusi keuangan itu belum mampu mengatasi masalah kerawanan pangan. Sedangkan Lewis et al. Tahun 2012 menyatakan sebaliknya, bahwasanya dengan adanya inklusi keuangan, ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, pertumbuhan berkelanjutan, dan pada ujungnya adalah ketahanan pangan itu sendiri. Kemudian untuk kebaruan dalam penelitian ini, kita tahu bersama bahwa dari beberapa penelitian sebelumnya masih memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya hanya fokus pada data survei rumah tangga, kemudian menggunakan indikator tertentu untuk proksi inklusi keuangan, dan hanya berfokus pada negara berkembang. Nah, untuk penelitian kami ini, kami mencoba untuk mengatasi kesenjangan tersebut, di mana inklusi keuangan akan dibentuk dengan indeks tersendiri berdasarkan SARMA Method pada tahun 2012. Kemudian selain melihat bagaimana keadaan di negara berkembang, penelitian ini juga akan melihat bagaimana keadaannya di negara maju. Untuk pertanyaan penelitian itu ada dua. Yang pertama adalah apakah inklusi keuangan memiliki pengaruh terhadap ketahanan pangan. Dan yang kedua, itu adalah apakah terdapat perbedaan pengaruh inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan antara di negara maju dan negara berkembang. Kemudian untuk kontribusinya sendiri, di sini
tentunya ada dua. Yang pertama adalah bagi otoritas terkait. Ini akan menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Kemudian menjadi masukan juga untuk kebijakan selanjutnya, terutama terkait dengan efek inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan. Untuk akademisi maupun peneliti, tentunya ini akan menjadi sebuah penelitian yang dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya, sehingga memperkaya kajian teoritis terkhusus di bidang ekonomi. Misalnya di ekonomi moneter, ekonomi makro, pertanian, serta juga merangsang penelitian yang lebih lanjut terkait dengan topik terkait. Untuk landasan teorinya sendiri, kami menggunakan dua teori di sini. Yang pertama adalah Financial Development Theory. Ini sebenarnya secara tidak langsung melihat hubungan antara inklusi keuangan dengan ketahanan pangan. Di sini dikatakan bahwa pengembangan sektor keuangan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Kemudian teori yang kedua adalah Theory of Financial Inclusion Beneficiary. Ini dicetuskan oleh Ozili tahun 2020 dan mengatakan bahwa program inklusi keuangan di satu negara harus ditargetkan kepada anggota masyarakat yang rentan, yang paling menderita akibat ekonomi krisis, seperti masyarakat miskin, kaum muda, perempuan, dan lanjut usia. Oleh karena itu, kalau kita mengambil contoh di Indonesia, seperti program BLT, bantuan langsung tunai, BKH, dilihat dari sudut pandang teori ini, seharusnya program-program bantuan ini tetap dijalankan, sehingga masyarakat miskin atau masyarakat vulnerable atau rentan itu masih bisa mendapatkan akses makanan yang cukup atau bahkan keluar dari garis kemiskinan. Untuk hipotesisnya tentunya berangkat dari dua pertanyaan penelitian tadi. Yang pertama, bahwasanya kami duga inklusi keuangan memiliki pengaruh terhadap food security atau ketahanan pangan. Yang kedua, diduga bahwa memang terdapat perbedaan pengaruh inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan di antara negara maju dan negara berkembang. Untuk kerangka pikiran itu sendiri, di sini ada inklusi keuangan sebagai variabel interest dan ketahanan pangan sebagai variabel dependen. Untuk variabel kontrolnya di sini ada 5. Yang pertama adalah CPI, kemudian ada Food Production Index, ada pendapatan per kapita yang diukur dengan GDP per kapita, kemudian ada tingkat pendidikan yang diukur dengan rata-rata pendidikan atau man years of school, dan yang terakhir adalah urbanisasi. Untuk metode penelitiannya, di sini pertama-tama kami akan membentuk indeks inklusi keuangan. Pembentukan indeks inklusi keuangan ini didasarkan pada metode SARMA pada tahun 2012. Kemudian salah satu yang paling challenging dalam pembentukan indeks inklusi keuangan adalah pembentukan bobotnya. Di sini saya mengikuti penelitian dari Omar Inaba pada tahun 2020, di mana beberapa dimensi atau setiap dimensi itu terdiri dari 2 indikator. Untuk dimensi penetrasi, indikatornya adalah number of deposit account with financial institution per 1.000 orang dewasa dengan bobotnya 0,7. Kemudian untuk jumlah depositor di financial institusi setiap 1.000 orang dewasa bobotnya adalah 0,3. Untuk dimensi ketersediaan ada number of financial institution pada setiap 100.000 orang dewasa dan bobotnya itu 0,7. Kemudian atau jumlah ATM pada setiap 1.000 orang dewasa dan bobotnya adalah 0,3. Sementara untuk di dimensi penggunaan kami menggunakan 2 indikator juga. Yang pertama adalah number of loan account with financial institution pada setiap 1.000 orang dewasa dengan bobot 0,5, dan jumlah atau number of borrowers
from financial institution pada setiap 1.000 orang dewasa, dan bobotnya juga 0,5. Untuk rumusnya itu sendiri seperti di layar, bahwasanya FI ini merupakan Financial Inclusion Index, dan D1 itu adalah nilai indeks atau indikator untuk dimensi I. Misalnya tadi 0,7, 0,3, 0,5, dan pembilang adalah jarak ekludian dari titik ideal I yang dinormalisasi dengan akar N, dan ketika mengurangkan persamaan dengan 1, maka akan menghasilkan jarak ternormalisasi terbalik. Dengan demikian, nilai FI itu antara 0 sampai 1, di mana 1 semakin sangat inklusif dan 0 itu sama sekali tidak inklusif. Untuk desain penelitiannya, kami menggunakan causal explanatory study, atau dengan kata lain, peneliti berusaha mencari hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini, kami melihat seberapa besar pengaruh inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan itu sendiri. Untuk periode pengamatannya dimulai tahun 2011 sampai 2001, kemudian populasinya itu terdiri dari 61 negara dengan komposisi 46 negara berkembang dan 15 negara maju. Teknik pengambilan sampel, proportif sampel, tentunya yang mempertimbangkan ketersediaan data dari penelitian ini. Untuk sumber datanya, kami ambil dari World Bank, IMF, WHO, dan kemudian teknik analisis kami menggunakan regresi data panel dinamis maupun statis. Alat analisis itu sendiri menggunakan SATA 17 dan EFUSE 12. Dan ini merupakan definisi operasional variabel. Variabel yang pertama atau variabel dependen ketahanan pangan. Ini diproksikan dengan dietary energy supply atau pasokan energi makanan. Ini mengukur suplai makanan per hari untuk setiap manusia atau setiap orang dewasa. Kemudian ada inklusi keuangan sebagai variabel interest, merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk Consumer Price Index itu sendiri, rumusnya sebagai berikut, di mana harga barang dan jasa saat ini dibagi harga barang dan jasa tahun dasar dikali 100. Untuk pendapat per kapita, kami menggunakan GDP per kapita, dan rumusnya sebagai berikut, GDP pada negara I atau negara tertentu dibagi jumlah negara tersebut. Kemudian ada Food Production Index. Ini melihat bagaimana perubahan produksi tanaman pangan yang dianggap dapat dimakan dan mengandung nutrisi pada tahun tertentu relatif pada tahun dasar. Kemudian pendidikan, kami menggunakan rata-rata tahun bersekolah, sedangkan variabel kontrol yang terakhir adalah urbanisasi atau orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan sebagai persentase dari keseluruhan populasi negara. Untuk persamaan ekonometrinya, secara umum sebagai berikut. Yang persamaan satu adalah model panel statis, dan persamaan 2 adalah model panel dinamis. Di sini dapat kita lihat bahwa perbedaan mendasar dari panel statis dan panel dinamis adalah di panel dinamis kita memasukkan leg dari variabel dependen itu sendiri. Untuk FSI sendiri menunjukkan food security atau ketahanan pangan. FII menunjukkan Financial Inclusion Index sebagai variabel independen atau interest. Kemudian untuk Z merupakan vektor variabel kontrol yang terdiri dari 5 variabel tadi. Kemudian beta 0 itu rata-rata intercept pada keseluruhan negara, beta 1, beta 1 dan beta 2. Untuk di panel statis itu menunjukkan parameter atau pengaruh inklusi keuangan dan variabel kontrol terhadap food security atau ketahanan pangan. Sedangkan untuk di persamaan model panel dinamis, beta 1, beta 2, dan beta 3 itu mengukur bagaimana pengaruh lag dari food security pada tahun sebelumnya, kemudian pengaruh inklusi keuangan, dan pengaruh variabel kontrol itu sendiri terhadap ketahanan pangan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada beberapa pertanyaan atau konfirmasi, feel free untuk menghubungi alamat email yang tercantum di layar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.